Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah zikrul maut, mengingat kematian. Cepat atau lambat kita semua pasti dan pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kita tidak tahu beberapa menit lagikah kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidup dan kehidupan di dunia ini. Beberapa jam kemudian kita tidak tahu apakah sepulangnya Jumatan ini Allah takdirkan ruh pisah dari jasad ini. Kita tidak tahu masih beberapa hari lagi kita jatah hidup di dunia ini, esok, lusa, minggu depan, beberapa minggu ke depan, bulan depan, beberapa bulan ke depan. Ini semua rahasia Allah yang jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Anehnya, sesuatu yang pasti kita tidak menyiapkan dengan pasti. Namun sangat amat disayangkan sesuatu yang pasti kita tidak menyiapkan aneka amal perbuatan yang akan menemani alam kubur kita, yang akan menghiasi alam barzakh kita, yang kelak nanti hidup dan kehidupan kita di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Kalau kita menyaksikan saudara-saudara kita yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, jasadnya terbujur kaku, satu saat kita pun akan demikian. Kita lihat jenazah yang ruhnya sudah pisah dari jasad, dimandikan untuk yang terakhir kalinya. Kita akan demikian. Kita lihat, kita pernah saksikan jenazah akhirnya hanya dikemas dengan beberapa lembar kain kafan saja. Satu saat kita pun akan dikafankan. Kita sering ikut bahkan untuk turut serta sholat jenazah. Satu saat kita pun akan disolatkan, sholat sebelum disolatkan. Kita antar jenazah ke pekuburan, ke pemakaman. Memangnya kita tidak demikian? Satu saat kita pun akan demikian. Ternyata ketika kita saksikan, oh, jenazah yang ternyata dimasukkan ke dalam liang lahat, tempat kembali ternyata hanya 2 meter kali 90 cm saja. Perlahan namun pasti kita lihat saat pemakaman, saat penguburan jenazah, dihadapkan ke kiblat, dibuka perlahan tali temali yang menghias kain kafan daripada jenazah. Kemudian dinding ahari, papan dari bagian kepala sampai bagian kaki, dan diuruk perlahan dengan tanah, terhias di atas tertanda papan atau batu nisan saja. Saat itu banyak boleh jadi yang sedih menghantarkan jenazah kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, sanak famili, handai tolan kita, jamaah masjid kita. Oh, banyak. Namun beberapa menit saja, tidak sampai berjam-jam, mereka yang mencintai kita meninggalkan kita. Mobil milik kita yang menghantarkan ke kubur pun tinggal. Semua meninggalkan kita.
seorang diri di alam barzah, di alam kubur, saat beberapa langkah yang menghantarkan jenazah kembali ke kediaman masing-masing. Kala itu man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwatuka. Ditanya, bersyukur kalau satu saat kita alami tersebut kita mampu menjawabnya. Dan itu semua tergantung amal soleh saat berada di dunia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tiada mengapa kita kejar dunia, tiada mengapa kita boleh punya cita-cita. Namun wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pergunakanlah apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhirat. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Semua mati-matian, peras keringat, banting tulang untuk dunia, bukan untuk negeri akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Pergunakan umur kita, potensi kita, kesehatan kita, ilmu kita, harta kita untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakan bahagian hidup duniamu. Artinya tiada mengapa, silahkan yang menginginkan jabatan, popularitas, harta benda, jangan kau jadikan jabatanmu untuk duniamu. Jangan kau jadikan popularitasmu melupakan kau akan mati tinggalkan dunia ini. Jangan kau jadikan hartamu kau diperbudak oleh uang, kau budak oleh harta, sehingga untuk negeri akhirat sholat sekedar saja. Oh, kalau udah kena dunia, hubud dunia wa qarhiyatul maut, cinta dunia, lupa satu saat akan mati. Sesal kemudian tiada berguna. Silahkan memiliki harta, silahkan memiliki jabatan, silahkan menyandang sebuah apapun, cita-cita, harapan yang tinggi. Alirkan semuanya untuk mengharap ridha Allah. Alirkan bahwasanya Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah yang menciptakan kehidupan kematian agar diketahui yang baik amalnya, bukan nanti di alam kubur. Ternyata di negeri akhirat, siapa yang tinggi jabatannya, siapa yang banyak hartanya, siapa yang popularitasnya luar biasa. Bukan itu. Kalaupun diberikan jabatan, maka dia takut pada Allah. Jabatan digunakan untuk bekal kematiannya. Jabatan akan digunakan baik-baiknya, amanah. Dia takut pada Allah, digunakan jabatannya di jalan yang diridai Allah. Kalaupun diberikan harta melimpah ruah, oh inginnya banyak, diinfakkan, disedekahkan, dijariahkan, banyak dia bantu yatim piatu dua apa, dia alirkan uangnya ke masjid untuk kemakmuran masjid, dia gunakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mari walal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya negeri akhirat itu yang lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat itulah yang utama. Ustaz, kok bicara kematian? Nanti kita akan malas ibadah, nanti kita akan malas kuliah, nanti kita akan malas bekerja. Tidak, justru dengan mengingat kematian, selagi hayat dikandung badan, saya akan kejar cita-cita saya. Setelah tercapai, saya untuk jalan yang diridhai Allah. Saya akan giat belajar, saya akan giat bekerja, karena ini tanggung jawab. Islam tidak ada dikotomi. Semua semenjak keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah, diniatkan semata mengharap ridha Allah. Dengan mengingat kematian, justru dia semakin dinamis.
Tiap napas yang masih diberikan, langkah yang masih Allah gerakan, umur yang tersisa dia akan persembahkan untuk memperbaiki hablum minallahnya, hablum minannasnya, sehingga apapun yang dimilikinya lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, fillah, di jalan Allah, dan dia bersungguh-sungguh untuk menuju jalan Allah. Maka akhirnya satu saat jikalau malaikat Israel datang memisahkan roh dari jasadnya, dia dalam keadaan totalitas mantap takwanya pada Allah, imannya pada Allah, dia dalam keadaan totalitas semua dipersembahkan untuk Allah. Qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku semata untuk Allah. Malaikat datang memisahkan ruh dari jasadnya, insyaallah husnul khatimah. Ketahuilah bahwasanya cita-cita, harapan, sukses sejati adalah saat menghembuskan napas terakhir berakhir dengan husnul khatimah. Syukur Allah takdirkan ucapan terakhirnya pun mengalir dengan mudah atas izin Allah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Semoga umur yang tersisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar suatu saat kita menghadap Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalha minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.